Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang seputar dunia bengkel mobil. Ya, setiap hari ya banyak berdiri bengkel-bengkel baru di Indonesia dan kebanyakan bengkel-bengkel baru tersebut didirikan oleh para mantan-mantan teknisi senior kita. Ya, banyak bisnis bengkel yang maju tapi tidak sedikit pula bisnis yang baru berkembang itu berguguran dengan sendirinya. Ya, kita tahu ya skill teknik yang dimiliki oleh teman-teman kita di teknisi ternyata belum cukup ya untuk menjamin kesuksesan bisnis bengkel. Nah, pada malam hari ini ya kita akan berbincang-bincang dengan seorang bisnis konsultan ya, bagaimana bisnis bengkel itu bisa dikelola secara profesional. Ya, kita akan berbincang tentang tata kelola uh, usaha bengkel mobil secara profesional, tidak hanya mengandalkan skill teknik yang kita punya. Oke, kita sambut ya sahabat saya, teman saya, Pak Tommy Faisal. Selamat Halo, malam, Pak Tommy. selamat malam Pak Henry. Bagaimana Waduh, kabarnya Pak Henry? baik, baik Pak Tommy, luar biasa nih kita bisa ketemu di sini Pak. Akhirnya kita Ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi walaupun kita bertemu di dunia maya. terima kasih Oke Pak deh, Tommy nih senang apa sekali di saya internet. bisa diundang di sini untuk bisa berbagi gitu ya, sharing-sharing bersama teman-teman di bisnis bengkel-bengkel UKM atau bengkel-bengkel umum. Iya Pak Tommy, seperti tema kita malam ini kan kita ingin membahas nih Pak Tommy, saya tahu nih kiprahnya sebagai bisnis konsultan ya menangani banyak sekali bisnis-bisnis bengkel ya. Mungkin Pak bisa menularkan sedikit ilmunya nih buat teman-teman kita nih supaya kita punya senjata lah ya ketika mau membuka usaha bengkel ya, karena komunitas yang sering saya masuk itu rata-rata semuanya backgroundnya teknisi Pak ya. Teknisi biasanya mimpinya itu adalah bagaimana mempunyai bengkel sendiri Pak ya. Tapi ya ketika kita sudah terjun ya dengan bekal skill teknik kita masih kurang Pak ya, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, di sinilah kita mengharapkan nih Pak Tommy sebagai seorang bisnis konsultan yang mempunyai pengalaman bisa memberikan sedikit gambaran Pak. Ya, sebelum kita mulai mungkin Pak Tommy bisa diceritakan Pak Tommy ini profilnya Pak. Nah, oke. Jadi kurang lebih 7,5 tahun saya bekerja untuk sebuah kantor konsultan yang spesialis di dunia otomotif, di mana klien-kliennya adalah para pabrikan otomotif, ATPM yang ada di Indonesia seperti Ford Motor Indonesia, General Motor Indonesia, Mercedes-Benz Indonesia, Nissan gitu ya, Tata Motor dan sebagainya. Ya, selain itu saya juga memang sebelumnya memiliki background di dunia pengembangan organisasi, training, development, gitu ya, dan pengembangan orang. Jadi sampai dengan saat ini yang saya lakukan adalah saya banyak memberikan personal atau private business consulting maupun coaching, gitu ya, sharing bagaimana menjalankan bisnis atau meningkatkan, memboosting bisnis-bisnis mereka apapun lini produknya. Karena kembali lagi bisnis bengkel itu yang dijual kan adalah produknya, jasa servis dari bengkel itu. Nah, jadi semua kembali ke bisnis. Bagaimana yang perlu kita pahami adalah kita tahu caranya menjalankan bisnis itu secara profesional. Oke, Pak Tommy, malam ini kita juga ditemani nih rekan kita Pak Wandi ya, Pak Suwandi tepatnya. Oke. Beliau ini sedang merintis bengkel juga ya, dan kebetulan bengkelnya berada di bagian timur Indonesia Pak, di Papua. Ya, jadi Wah, mungkin di nanti Papua. Papua mana nih Pak Henry nih?
Kalau nggak salah sih di Manokwari Pak, nanti kita bisa Manokwari, bincang-bincang. kebetulan saya Ya. sudah pernah sampai ke sana. Boleh Wah, saya akan tanya-tanya sama luar Pak biasa. Wandi ya. Udah, saya aja belum sempat Pak menginjakan kaki saya di tanah Papua nih, Pak Tommy udah sampai ke Manokwari. Oke, mungkin kita panggilkan saja Pak, Pak Suwandi dari UOM 3S Papua, Manokwari. Selamat malam Pak Wandi. Selamat malam Pak Henry, Pak Selamat malam Pak Tommy. Wandi. Gimana kabarnya Pak Wandi? Sehat-sehat selalu? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat selalu nih Pak. Ya, kita jumpa lagi sekarang berjauhan nih ya Pak Henry ya. Iya. Pak Tommy, sebagai informasi aja Pak Wandi ini sebagai apa ya, motor penggerak di komunitas UOM Pak. Jadi komunitas UOM ini dibentuk sebagai ajang sharing Pak, ya, dari teman-teman teknisi, kemudian yang baru merintis bengkel supaya bisa maju bersama ya. Tapi background kita kebanyakan semuanya dari technical Pak. Ya, mungkin banyak sekali ternyata tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika mulai terjun di dunia bisnis yang nggak kita dapat Pak dari pengalaman kita sebagai teknisi. Ya mungkin itu juga nanti bisa ya Pak Wandi bisa sharing ya di sini kendala apa sih Pak yang dialami khususnya Pak Wandi sendiri dan teman-teman kita di komunitas ya tentang tata kelola bengkel. Pak Tommy, tadi Pak Tommy sempat ceritakan profil Pak Tommy itu sebagai bisnis konsultan yang menangani dealer-dealer ya, authorized dealer, yang notabene itu kan bisnis besar Pak, artinya pemodal besar ya Pak. Nah sekarang kan kita di bengkel UKM ini ya rata-rata ya kita boleh dikatakan modalnya juga kecil Pak. Ya, apakah bisa Pak nih konsep-konsep yang Pak Tommy lakukan di dealer-dealer itu diaplikasikan di teman-teman kita di UKM bengkel nih Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Henry. Kalau ditanya apakah bisa, jawaban saya bisa. Karena proses untuk menjadi bengkel yang profesional, bengkel UKM menuju bengkel yang profesional, di mana kita harus memiliki dan menguasai ya keterampilan yang akan membawa bengkel kita menuju ke sana. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan berbicara mengenai teknologi, fasilitas, kemudian infrastruktur yang begitu megah sehingga ini menjadi penghalang untuk bengkel-bengkel non-authorized berkembang menjadi besar. Ya, karena kalau bicara dari sisi bengkel-bengkel authorized, memang mereka dengan pemodal yang begitu besar, dengan sistem yang begitu canggih, kompleksitas yang begitu tinggi, ya sehingga membutuhkan analisa-analisa juga yang jauh lebih tajam, lebih dalam lagi. Nah, berbeda dengan bisnis-bisnis bengkel non-authorized. Karena buat saya secara pribadi, saya sering melihat gitu, ketika saya berkunjung ke bengkel-bengkel umum, saya melihat banyak potensi-potensi yang sebetulnya bisa ditingkatkan karena teman-teman kebanyakan fokus karena berawal dari mekanik, mereka langsung gitu kan mengaplikasikan ilmunya sebagai seorang pemilik bengkel gitu, pemilik bengkel rumahan pertama. Ketika mulai besar, menambah mungkin di sini rekannya untuk ikut join, dia coba rekrut. Nah, proses-proses ini hanya berfokus kepada bagaimana kita bisa menangani kendaraan pelanggan, melakukan perawatan berkala ataupun memperbaiki. Tetapi tidak berfokus atau berkonsentrasi penuh kepada bagaimana kita mengelola bisnis bengkel ini agar menjadi besar, berkembang secara profesional. Itu sih Pak Henry. Ya Pak, benar. Itu juga yang kita rasakan Pak ya. Artinya kita yang bergelut
di dunia technical di otomotif ya, ketika terjun ke dunia usaha ya, banyak sekali ternyata yang apa ya, mungkin yang tidak kita tahu, Pak. Ya. Nah, apakah menurut Pak Tommy nih skill teknik yang bagus itu tidak menjamin kesuksesan suatu usaha bengkel, Pak? Oke. Ya, ini seringkali banyak yang bertanya seperti itu. Padahal untuk membuka atau menjalankan bisnis bengkel umum, basicnya adalah orang itu harus memiliki kemampuan teknik yang memadai. Artinya kalau dia bukan berasal dari backgroundnya seorang teknisi yang handal, maka akan sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi skill teknik yang mumpuni saja tidaklah cukup untuk bisa mengembangkan bisnis bengkel. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kalau saya, background saya seorang teknisi, kemudian saya teknisi handal dari bengkel authorized, setelah beberapa tahun saya buka di rumah, menangani customer secara personal, lama-kelamaan, ya ini nggak ada masalah. Artinya skill saya cukup untuk membuat mungkin hidup saya cukup. Tetapi ketika saya bilang saya akan mengembangkan usaha saya menjadi lebih besar, menjadi sebuah bengkel, maka di dalamnya akan ada banyak komponen yang perlu kita kuasai. Ya, bagaimana bicara tentang mengelola bengkel itu sendiri, bagaimana kita mengelola operasionalnya, mengelola customernya, mengelola tenaga kerjanya, bahkan sampai kita memproyeksikan bisnis kita ini mau dibawa kemana, berapa lama. Nah, hal-hal seperti ini yang jarang saya temukan, gitu ya. Jadi kebanyakan orang yang datang yang mengelola bisnis bengkel itu, yang sukses malah saya perhatikan adalah mereka itu yang memang sudah melewati sepuh, kalau bahasa saya itu melewati sepuh, karena dia bermain di bengkel authorized itu bukan 10 tahun, mungkin sudah 20 tahun lebih, dan dia sudah mencapai jenjang karir tertinggi di bengkel. Jadi artinya dia sudah mulai menguasai bagaimana saya harus mengelola sebuah bengkel. Karena tantangan terbesar rata-rata seorang teknisi yang handal, dia handal di dalam memperbaiki kendaraan, tetapi sayang masih kurang informasi bagaimana mengelola bengkel secara keseluruhan. Mungkin itu sih ya dari saya, Pak Henry. Berarti memang faktor skill teknik saja tidak jadi jaminan ya seseorang akan sukses untuk mengelola bisnis bengkel mobil yang ternyata banyak sekali yang harus ditangani ya Pak. Nah, selain faktor pengetahuan tentang perbaikan mobil yang tadi Pak Tommy sebutkan, kira-kira apa lagi nih Pak? Ya buat teman-teman yang mempunyai mimpi tadi mempunyai usaha bengkel sendiri, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Ya, supaya bisa bertarung lah ibaratnya di dunia yang cukup ganas ini ya. Ya, cukup ganas ya. Nanti kita juga bisa sharing. Artinya saya di sini tertarik ada Pak Suwandi ya. Artinya ada Pak Suwandi yang sebagai seorang pelaku gitu kan, pelaku bisnisnya, apakah yang saya sampaikan ini masuk akal dan bisa diterima atau mungkin punya pendapat lain. Karena di sini saya akan sharing berdasarkan dari pengalaman saya dan analisa saya mengenai konsep bisnis ini sendiri. Pertama, skill apa sih yang harus dimiliki? Skill komunikasi itu mutlak, Pak. Seperti yang kita ketahui, selama ini para teknisi atau mekanik, mereka itu bekerja, biasa berkomunikasi hanya dengan mesin, Pak. Paling bagus mereka ketemu manusia, itu rekannya, Pak. Ya, artinya kalau dia bisa kerjakan itu berdua, dia baru bisa ngobrol. Kamu yang itu ya, saya yang ini aja deh. Tapi kalau enggak, dia kerjain sendiri, dia tanya, mesin, kamu rusaknya apa ya? Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana ketika dia akan menjadi seorang pemilik bisnis
yang akan berinteraksi langsung dengan end user, di mana di sini adalah customer. Di mana kita ketahui setiap pelanggan memiliki harapan, memiliki pribadi gitu kan, ataupun sikap-sikap yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa profesional mengelola hal tersebut? Jangan-jangan kita sebel sama pelanggannya, ini pelanggan reseh ya, gitu kan? Akhirnya kita jadi nggak mood. Dampaknya pelanggan sebarkan ketidaknyamanan dia, bengkel kita namanya rusak. Itu yang pertama. Jadi komunikasi itu mutlak. Yang kedua, bicara tentang manajemen bengkel. Yang namanya bengkel itu bukan bicara tentang saya dan sebuah kendaraan yang butuh perawatan. Tapi bicara bengkel itu bicara sebuah organisasi bisnis, di mana di situ ada tim gitu kan, di mana di situ akan ada tools, ada sistem, dan ditambah ada yang namanya eksternal, itu ya pelanggan, dan pelanggan inilah yang akan membuat bisnis kita besar. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan atau tidak memiliki keterampilan manajemen bengkel yang baik, secara otomatis bisnis bengkel kita bisa dibilang ya akan berjalan bagus, hari ini berjalan, besok masih bagus ya, tetapi ya posisinya akan bisa dibilang lebih kayak stagnan. Yang ketiga, ya kita berbicara dari sisi leadership, Pak. Karena kalau saya buka bengkel, saya menjadi seorang pemilik sekaligus sebagai kepala bengkel di sana, maka leadership saya, kepemimpinan saya ini akan menentukan bagaimana saya harus bisa menangani setiap permasalahan yang terjadi, saya menyikapi. Bagaimana saya harus bisa memotivasi, bisa mengencourage dari tim saya. Ya, bagaimana saya bisa melakukan strategi-strategi penetrasi bisnis saya di saat banyaknya kompetitor itu bertebaran di mana-mana. Ya, jadi berbicara kepemimpinan juga penting karena Anda adalah sebagai seorang leader. Nah, tetapi di poin yang keempat, keterampilan ini yang paling jarang kita temui. Bisa dibilang ini langka sekali. Rata-rata ketika background-nya berasal dari seorang teknisi, mereka sedikit sekali memahami bagaimana cara mengelola keuangan bengkel. Bahkan saya masih sering menemukan di bengkel-bengkel UKM itu pencatatannya bisa pakai buku, atau mungkin terkadang pakai nota, dia tulis-tulis nota, nanti kalau notanya hilang, aduh kemarin apa ya? Berapa ya? Sehingga bagaimana kita bisa mengukur bisnis kita ini memang berkembang atau tidak? Bisnis kita lebih baikkah di bulan ini dibandingkan bulan kemarin atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu kalau segala sesuatunya tidak tercatat dengan baik? Ya, saya di sini tidak berbicara tentang sistem. Mungkin ketika bicara sistem, wah berarti kita butuh software. Oke, mungkin software itu lebih baik jika Anda memiliki. Tetapi jika Anda tidak memiliki, minimalnya Anda harus menguasai bagaimana memposting gitu ya, pendapatan ataupun pengeluaran dari bisnis bengkel Anda setiap harinya dengan menggunakan Excel gitu ya. Microsoft Excel, Anda buat jurnalnya, ya laporan keuangan skala kecil saja. Tetapi Anda bisa tahu bahwa dalam satu bulan berapa biaya pengeluaran saya dan berapa pendapatan saya. Sehingga kita bisa tahu berapa sih saya punya net profit. Dan yang terakhir, sudah pasti, tanpa ada hal ini, tanpa kita memiliki keterampilan untuk poin yang ini, maka bisnis kita sulit untuk berkembang lebih baik. Yaitu kemampuan kita atau keterampilan kita di dalam memberikan layanan pelanggan atau customer service.
Ya karena customer service di sini adalah bagaimana customer itu ngerasa nyaman. Terus bagaimana customer itu bisa ngerasa bahwa dia diakui dan memiliki rasa memiliki gitu ya. Jadi customer memiliki rasa memiliki akan bengkel Anda. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan proses biasanya adalah service reminder gitu kan, ataupun follow up after service. Tapi kembali lagi Pak Henry dan Pak Suandi, yang saya temukan biasanya service reminder dan follow up after service itu hanya dilakukan oleh bengkel-bengkel resmi, Pak. Jarang sekali dilakukan oleh bengkel-bengkel UKM atau non authorized. Benar Pak. Ya, Benar-benar jawabannya sekali. sederhana. Karena data informasi tentang customernya, pelanggannya, bahkan tentang histori perawatan berkala kendaraan customernya di bengkel Anda pun tak punya. Dan itu tidak tercatat. Betul sekali Pak, betul sekali. Ini saya ada pertanyaan ini Pak ya. Ada pertanyaan. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi gini Pak. Pada umumnya mekanik memulai buka usaha bengkel pada umumnya didasari dari kemahiran, skillnya, percaya diri dengan kemampuannya memperbaiki kendaraan. Itu modal yang utama mereka menjadi percaya diri buka bengkel. Dari kepercayaan diri tersebut, umumnya mengabaikan ilmu bisnis ya Pak, mengabaikan ilmu bisnis. Dan sering saya berseloroh kepada bengkel UKM, khususnya anggota UOM. Kita dulu nih menangani kendaraan atau tradisional, bengkelnya tradisional. Kalau dahulu mobilnya konvensional, bengkelnya tradisional. Nah sekarang saya bilang mobil sudah beralih ke digital, layaknya bengkel itu harus mengalami perubahan minimal mendekati ke digital. Ya semacam bagaimana cara perhitungan laba ruginya tidak lagi melalui tradisional, catat di nota. Nah pertanyaan saya ini Pak, kepada Pak Tommy, bagaimana sih bengkel kita beralih menjadi bengkel yang mengikuti zamannya gitu Pak, beralih ke bengkel yang mengikuti zamannya ya gitu Pak. Apakah itu misalnya bisa dilakukan oleh bengkel-bengkel UKM gitu Pak? Itu pertanyaan saya Pak Tommy. Oke. Jadi bagaimana kalau saya coba simpulkan, pertanyaan dari Pak Suwandi ini adalah bagaimana bengkel-bengkel UKM ini bisa mengikuti dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Ya karena zamannya sudah berubah gitu kan ya. Oke. Ya. Ya begitu Pak, betul. Ya. Betul ya Pak ya? Ya betul Pak, betul sekali. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan cara kita harus bisa memahami situasi bisnis yang terjadi, trennya seperti apa. Kita sama-sama tahu, mungkin di sini ya teman-teman semua gitu ya. Saya pakai sedikit analogi aja. Dulu mau kemana-mana, orang masih lebih rela itu naik angkutan umum dibandingkan naik ojek. Betul tidak? Ya Pak ya, dulu. Kenapa? Karena ojek harganya gelap. Gelap dan nongkrongnya di pangkalan tertentu, dan dari sisi safety-nya pun masih agak sedikit dipertanyakan pada zaman dulu. Kemudian muncullah provider ojek online yang awalnya diketawain, ojek online, ojek. Tapi apa yang terjadi? Itu adalah tren perkembangan zaman yang akhirnya bahkan sekelas direktur ataupun owner pengusaha bisnis skala besar sekalipun, ketika dia mengalami kemacetan, dia butuh waktu yang cepat.
Di tengah jalan dia akan berhenti, dia langsung klik aplikasinya, begitu mudah, user friendly, ada di perangkat telepon selular Anda, datang langsung ojek online. Pergeseran ini terjadi. Hari ini ada kita yang ketawa lagi tentang ojek online. Nggak ada. Malah yang ada, kita bayangkan kalau hari ini ojek online semuanya menghilang. Chaos, Pak. Kita Chaos. Kita akan kebingungan. Karena apa? Karena kita sudah merasakan kenyamanannya. Ya, jadi kembali lagi, awalnya mungkin akan terasa tidak nyaman untuk bengkel-bengkel UKM mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman, di mana kita harus melakukan investasi. Misalnya kan, wah saya sudah waktunya nih karena kendaraan-kendaraan sudah sekarang menggunakan teknologi computerized, sudah digital, maka tools-tools yang ada di bengkel saya pun ya harus di-upgrade. Ini bisnis, Pak. Walaupun kita ngomongin UKM, justru Pak, saya belum ada dananya, saya tidak ada modalnya. Bagaimana? Kan pertanyaannya selalu begitu. Akan banyak alasan, mungkin apa yang saya sampaikan akan ada 1001 alasan yang siap untuk membantah itu. Tapi buat saya hanya melihat satu alasan. Kita mau berkembang atau tidak? Karena ketika kita mau berkembang, saya tahu ini investasi dan ini biayanya begitu besar. Tetapi ketika saya paham akan risk management, gitu ya, artinya mengelola resiko, di mana resiko itu harus saya minimalisir. Kemudian saya mampu memproyeksikan dari sisi bisnis apa yang akan saya hasilkan ketika saya memiliki alat tersebut, gitu kan? Forecast saya, peramalan saya akan saya hitung. Baru di situ saya bisa putuskan, saya ambil. Oke, saya nggak punya dananya, bagaimana? Kita bisa pinjam, Pak. Ya, kita bisa pinjam ke bank, gitu ya. Ya artinya kita cicil, tidak ada masalah. Selama memang alat tersebut akan menunjang kinerja operasional bengkel kita. Jangan karena kita tidak memiliki alat tersebut, akhirnya saya ambil contoh, customer kita lari, Pak. Karena mereka lihat, oh maaf Pak, kalau ini kita nggak bisa kendaraan ini, kenapa? Kita nggak ada toolsnya. Anda bisa bayangkan. Nah ini contoh-contoh. Dan sama bicara ketika tadi saya sudah sampaikan mengenai bagaimana pencatatan keuangan bengkel. Ketika Anda tidak punya sistemnya, ketika Anda tidak punya sistem di mana di situ bisa mencatatkan informasi tentang customer bengkel Anda, perawatan berkala, kapan terjadi, spare part apa yang diganti, kapan waktu servis lagi, bagaimana Anda bisa menggrab semua opportunity di dalam mengembangkan bisnis Anda. Jadi inti kesimpulan ketika kita bicara zaman berubah cuma satu. Kita mau ikut berubah atau kita mau jadi seperti dinosaurus punah. Gitu, Pak Wandi, ya? Menarik nih Pak Tommy. Artinya pemaparan Pak Tommy ya tentang bagaimana bisnis bengkel itu dikelola secara benar. Tapi gini Pak Tommy, ya kembali lagi nih ke apa di awal tadi saya katakan teman-teman teknisi ini memulai usahanya dengan banyak keterbatasan Pak. Ya artinya nggak modal terbatas, mungkin tenaga juga terbatas. Nah, bagaimana Pak kita bisa bersaing nih dengan bengkel-bengkel dealer ya atau bengkel-bengkel authorized tadi ya yang modalnya besar, kemudian jaringannya luas, fasilitasnya ada. Nah, sebelum ke situ apakah itu Pak yang dimaksud dengan bengkel profesional? Ya kalau ukurannya seperti itu Pak, ya mohon maaf nih kita teman-teman di UKM mungkin sampai kapanpun nggak akan bisa atau mungkin agak lama sampai ke titik itu Pak. Ya. Apa sih menurut Pak Tom ini definisi profesional? Apakah emang harus gedungnya mewah seperti itu tadi, ada customer service segala macam, peralatan yang canggih? Nah,
dengan keterbatasan UKM itu apa yang bisa Pak Tommy jelaskan tentang definisi profesional itu, Pak? Oke, thank you Pak Yandri. Ini menarik sekali ya ketika kita harus membandingkan dengan bengkel resmi atau bengkel authorized. Di mana sebetulnya ketika bicara ideal, tampilan yang diperlihatkan gitu ya atau disajikan oleh bengkel-bengkel resmi gitu, itu memang adalah tampilan idealnya sebuah bengkel yang profesional. Kenapa? Karena setiap tampilan yang dihadirkan oleh masing-masing dari pabrikan otomotif gitu kan, yang mewakili brandnya, mereka itu sudah melewati tahapan-tahapan yang disepakati, di mana itu wajib untuk mereka jalankan, laksanakan. Jadi saya invest sebuah merek otomotif A gitu ya, buka dealer, begitupun dengan bengkelnya, maka saya harus ikutin aturan mainnya. Ketika saya melanggar, maka saya akan dikenakan sanksi dan bahkan bisa dicopot untuk bisnis dealer saya gitu. Nah, tetapi kembali lagi gitu kan, karena kita bukan bengkel resmi, jadi secara tampilan fisik, di sini yang saya maksud adalah bangunan maupun fasilitas yang megah, itu bukanlah menjadi prasyarat utama untuk sebuah bengkel yang profesional. Nah, jadi kira-kira pengertian profesional di sini kalau untuk bengkel-bengkel UKM itu seperti apa ya, gitu kan jadinya. Nah, pengertian profesional untuk bengkel-bengkel UKM adalah bagaimana gitu ya Anda menciptakan proses pelayanan di bengkel Anda gitu ya, untuk layanan yang Anda tawarkan itu mampu dirasakan serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan-pelanggan Anda yang datang ke bengkel Anda, layaknya mereka merasakan pengalaman di bengkel resmi sebelumnya. Ya, ini menarik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita sama-sama tahu habit gitu ya, atau kebiasaannya orang Indonesia. Ketika kendaraannya masih masuk di dalam masa waranti, pada umumnya mereka akan melakukan servis berkala itu di bengkel resmi, bengkel authorized. Tetapi ketika masa-masanya telah habis, yang terjadi adalah ya mereka akan lari berpindah ke bengkel umum. Nah, di sini yang membedakan Anda gitu ya sebagai para pengusaha bengkel umum dengan bengkel-bengkel resmi adalah perbedaan di tampilan fisik gedung yang megah serta fasilitasnya. Tetapi yang namanya standar pelayanan itu tidak bisa kompromi, teman-teman. Ya. Jadi artinya kalau saya servis di bengkel A non authorized, ya ketika Anda memperbaiki kendaraan saya, memang benar-benar Anda perbaiki dengan kualitas layaknya yang mengerjakan teknisi atau mekanik dari bengkel-bengkel resmi. Nah, kalau ada pertanyaannya, bagaimana jika saya tidak memiliki kualitas mekanik seperti itu? Ya, simple, sederhana ya. Yang perlu Anda lakukan sebagai seorang pengusaha bengkel adalah Anda investasikan semua staf Anda gitu ya. Anda bisa seleksi, Anda bisa pilih untuk Anda kirimkan ya ke sebuah lembaga untuk mendapatkan pelatihan yang mumpuni, yang memadai agar dapat meningkatkan kompetensi serta keterampilan dari staf Anda. Tujuannya ya adalah meningkatkan bisnis bengkel Anda. Karena dengan kemampuan ya dengan keterampilan dari teknisi yang Anda miliki, secara otomatis peluang kesalahan gitu ya dari perawatan kendaraan berkala di bengkel Anda itu akan minim dan bahkan targetnya adalah 0.
Ya, ini pun berlaku sama. Saya kasih gambaran ini kenapa? Karena ini pun berlaku dan ini dijadikan standar di sebuah bengkel-bengkel resmi. Di bengkel resmi, standar productivity mekanik maupun bengkel diukur juga salah satunya adalah fix it right in first time. Jadi artinya Anda bisa secara tepat melakukan perbaikan pada saat kunjungan pertama. Jadi tidak akan ada pelanggan-pelanggan Anda yang datang lagi ke bengkel Anda untuk melakukan komplain gitu kan, atau mengeluh karena setelah melakukan perawatan berkala di tempat Anda, tetapi permasalahan yang dirasakan itu muncul kembali, artinya problemnya tidak solve. Ya, ini yang membedakan. Jadi kalau kita bicara profesional, ketika teman-teman Anda adalah seorang pemilik bengkel yang berasal dari background mekanik senior yang berasal dari bengkel-bengkel resmi, saya rasa Anda sudah paham bahwa ada kompetensi yang memang harus dipenuhi dan harus dimiliki oleh setiap mekanik di dalam melakukan perbaikan ataupun perawatan sebuah kendaraan. Karena tidak bisa kita memiliki 3 orang mekanik dan semuanya kita suruh lakukan bongkar turun mesin gitu kan. Enggak semuanya, mungkin hanya ada yang mampu mengcover servis ringan gitu ya. Ada yang mampu untuk melakukan servis-servis berat. Nah, disinilah kita harus bagi. Dan berikutnya, teman-teman, karena tadi saya bilang yang membedakan itu adalah fisik bengkel dan fasilitasnya, gitu ya. Profesional juga dapat diukur ketika Anda bisa menerapkan standar, ya, standar dari bengkel Anda seperti grooming, bagaimana penampilannya, ya. Tampilan ya karyawan Anda, tampilan di bengkel Anda, gedung tidak harus megah, tapi ketika bersih, nyaman, customer ataupun pelanggan akan merasa senang. Tidak ada lagi bahasanya mekanik itu yang bangga menggunakan wear pack gitu ya, cemong-cemong oli, bajunya kotor, terus ngobrol sama customer dengan kuku hitam-hitam agak panjang, ngomong, oh ini loh Bu. Nah, udah gitu customernya perempuan, Anda bisa bayangkan. Customernya ilfil. Pelanggan ilfil dan akan merasa bahwa, waduh, kapok, jorok sekali nih. Besok-besok saya nggak kesini lagi. Nah, itu Pak, sangat menarik tuh Pak. Itu di Prakarsai di UOM Pak, dengan Pak Wandi dengan timnya kalau Bapak perhatikan. Wah, di luar UOM biasa berarti ini ya. Berarti mekanik Pak pakai Wandi batik ini Pak. sudah mulai mempelopori ya, karena trennya memang arahnya ke sana Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Imran Sadewa nih di Facebook. Kebetulan acara kita live streaming ke Facebook Pak. Cuma saya ada sedikit masalah, nggak bisa tampilkan komennya di layar. Mungkin saya bacakan aja Pak Tommy ya. Oke, ini pertanyaan Pak Imran. Poin penting apa saja yang harus dimiliki untuk pengembangan bengkel UKM agar mampu mengembangkan usaha atau bisnis bengkel ya, contohnya yang meliputi pengelolaan tenaga kerja, karyawan, kedua manajemen keuangan, ketiga distribusi spare part. Jadi Pak Imran menanyakan. Saya sebenarnya udah sampein ya tadi ya Pak ya. Ya mungkin baru masuk ya. Tadi diberikan kisi-kisi lagi Pak, mungkin baru masuk dia. Oke. Jadi kalau ditanya ya skill seperti apa? Sebetulnya Pak, kalau kita mau ngomongin secara detail pasti banyak ya. Yep. Tapi gak cukup nih Pak 1 jam kita di sini. Betul. Jadi saya mau buat ini lebih sederhana saja. Lebih sederhana artinya gini, ada 5 komponen penting selain skill teknik gitu ya. Skill teknisi yang Anda miliki. Anda harus memiliki yang namanya skill komunikasi yang baik. Komunikasi ini adalah sebuah seni, Pak. Jadi tidaklah gampang. Setiap orang itu adalah sebuah pribadi yang unik. Makanya kita jarang menemukan orang yang sama, Pak.
gitu kan, atau gaya kepribadian yang sama dari orang yang berbeda. Maka dari itu disinilah seni, di mana keterampilan komunikasi kita harus selalu kita latih dan kita asah. Ya dengan cara apa? Banyak-banyaklah kita berbicara, berkomunikasi dengan sesama, ya khususnya mungkin dengan pelanggan. Kemudian ketika bicara komunikasi, sebetulnya secara teorinya apa Pak? Gitu kan? Ilmu yang perlu kita pelajari. Ya kalau teman-teman memang tertarik untuk belajar, ya teman-teman cobalah untuk memperdalam dengan membeli buku, mengenal gitu ya gaya kepribadian ya dari seseorang. Jadi gaya komunikasi itu cenderung terlihat dari gaya kepribadian yang ditampilkan pada saat berinteraksi bersama Anda. Kalau bahasa saya kenal itu dengan ada bahasanya gaya dominan, gaya influence gitu kan, gaya steady, gaya compliance atau yang dikenal dengan DISC. Dan ini biasa digunakan sebagai alat gitu ya, alat ukur kepribadian pada saat seseorang masuk melamar pekerjaan dan dia mengikuti yang namanya psikotes. Jadi ini sedikit psikologi. Tapi itu bukunya banyak kok beredar. Kalau memang Anda tertarik, Anda bisa pelajari. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah komunikasi. Karena komunikasi itu adalah seni dan tidak mudah ya untuk dilakukan. Yang kedua, manajemen bengkel, Pak. Bicara manajemen bengkel, di sini kita berarti bicara tentang operasional bengkel harian. Betul, bicara tentang spare part. Nah, kalau saya udah bicara tentang spare part, tapi saya tidak mau terlalu dalam karena bicara spare part di sini banyak sekali, bahkan sering sekali saya juga coba memaklumi gitu ya, ketika saya melihat bisnis-bisnis UKM yang mungkin lebih kecil lagi skopnya gitu, jadi lebih kecil lagi skopnya. Bahkan yang mereka hanya tawarkan sebetulnya adalah jasa. Jadi tidak satu pun spare part mereka miliki, Pak. Yep. Jadi spare part itu ada di mana? Ada di gudang, Pak. Di gudang siapa? Ada ya di gudang spare part yang jualan spare part di depan toko sebelah. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, ini menariknya seringkali gitu ya. Kelemahan yang muncul pada saat kita melakukan atau menerima kendaraan yang datang untuk melakukan perbaikan ke kita sudah oke, baik, kita mulai bongkar. Dari situ terlihat, oh spare part yang perlu diganti A, B, C, D. Dan kemudian kita pergi sebentar, kita beli spare partnya, dan sayangnya itu spare part kosong, Pak. Apa yang akan terjadi? Kita akan cari lagi di mana toko spare part yang lebih jauh lagi. Kita akan coba cari. Kalau semuanya ada, kalau enggak ujung-ujungnya kita akan bilang karena partnya nggak ada Pak, ini harus inden. Bahasa keren mungkin ya. Kita harus inden dulu Pak. Jadi kendaraannya diinapkan. Tapi saya cuma mau lihat begini. Saya mau ajak ke teman-teman karena ini bicara tentang bagaimana mengelola bengkel. Mungkin kelihatannya sepele. Tapi apa yang sudah Anda lakukan tadi pada saat sesuai cerita saya yang saya sampaikan, artinya berapa banyak waktu yang terbuang, Pak? Anda mencari spare part-nya, mungkin di toko yang dekat nggak ada, toko yang jauh Anda pergi membutuhkan waktu, nggak ketemu juga, intinya sampai Anda sudah berkeliling sekian jam, tidak ada. Labor hour Anda loss, ya kan? Secara bisnis. Dan akhirnya pelanggan-pelanggan berikutnya yang bisa jadi akan datang karena tadi Anda sudah pegang dulu satu kendaraan, gitu. Ini Anda tolak dulu, oke, karena full, saya sedang handle ini, mungkin besok. Jadi kayak dibikin janji gitu ya, booking servisnya untuk hari esok. Ya kalau dia oke, dia akan datang. Kalau dia nggak oke, dia nggak akan datang lagi. Jadi banyak sekali akhirnya
ya hal-hal yang akan hilang. Makanya kalau saya berbicara bengkel di sini teman-teman, ketika Anda tahu Anda memang membuat sebuah bengkel, konsepnya adalah bengkel dengan bahasanya bengkel di mana spare part Anda sediakan, yang paling penting harus Anda ketahui adalah milikilah atau setidaknya invest. Ketika memang modalnya ada ya, kita bicara di sini sebagai bisnis, invest part-part yang memang fast moving dan sering diganti oleh para pelanggan yang datang ke bengkel Anda. Tapi Pak, kembali lagi, gimana caranya saya bisa tahu part-part apa saja yang dibutuhkan? Kalau saya tidak punya informasi mengenai data-data pelanggan kita, ya, histori, ya, perawatan berkala dari kendaraan pelanggan kita. Ya, disinilah makanya manajemen bengkel itu ya memang benar-benar sebuah skill yang tidaklah mudah. Ya ini tadi, sorry Pak Henry tadi dengan Pak siapa Pak? Pak Imron Sadewa Pak. Ini kebetulan di Jawa Tengah nih Pak. Oke, ya. Pak, ada pertanyaannya udah masuk tuh Pak. Ya oke. Ya bicara tadi kan meliputi ya pengelolaan tenaga kerja. Karena kalau bicara tenaga kerja, ya di sini kan artinya Pak Imron juga harus mengetahui apa yang dijadikan indikator ya di dalam pengelolaan bengkel yang profesional. Salah satunya adalah pengalokasian gitu ya, pengalokasian tenaga kerja juga dengan penggunaan work bay gitu ya atau stall kita. Karena kalau kita memang punya stall, kita harus hitung ya utilisasi hours-nya. Hal-hal ini harus kita hitung. Anda bisa bayangkan dengan semakin banyaknya Anda menampung kendaraan yang jadinya overnight gitu ya. Ya ini akan menghabiskan tempat Anda, menyita waktu Anda dan ya tidak menghasilkan bisnis yang berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi kalau kendaraan yang sampai menginap ganti part-partnya inden. Ini berat sekali. Ya bicara mengelola keuangan, mungkin saya sampaikan dulu tadi bicara mengelola keuangan, pastikan ya, Pak, keuangan dicatat. Jadi keuangan itu harus tercatat dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saat ini di bengkel Pak Imron. Apakah pengeluaran dan pendapatan operasional bengkel Anda yang Anda lakukan saat ini gitu ya, itu semuanya tercatat dengan baik. Nah, yang ketiga bicara distribusi spare part. Nah, distribusi spare part di sini seperti apa? Nah, karena ini kan saya nggak jelas ya, karena gini, kalau bicara distribusi spare part yang ada di gambaran saya, paling simpel adalah ketika Anda sebagai sebuah bengkel, ya stoklah part-part fast moving berdasarkan ya data-data pelanggan Anda yang biasanya datang ke tempat Anda. Karena paling mudah buat kita menjalankan bisnis bengkel adalah kita memaintain atau mengelola customer-customer yang memang sudah pernah datang ke bengkel kita agar menjadi customer loyal bengkel kita dibandingkan Anda mencari customer baru. Karena ketika kita harus mencari customer baru, biayanya sangat besar Pak untuk mendapatkan customer baru. Beda dengan ketika kita hanya memaintain. Ya jadi kalau bicara detail, ya jelas waktunya nggak akan cukup di sini ya. Cuman untuk gambaran tadi itu juga leadership, ya kemampuan leadership Pak, karena bengkel ini ya skill apa tadi? Ya leadership, tadi mengelola keuangan dan layanan pelanggan. Oke, mungkin itu ya Pak Henry ya. Ya, nanti Pak ada pertanyaan Pak. Ya Pak, silakan. Pak Henry, ya. Yap. Ini Pak Tommy pertanyaannya. Sekarang ini sedang marak Pak ya, mungkin di awal tahun depan ini prediksi saya sudah marak pemuda-pemuda besar ini akan membangun bengkel Pak ya,
mereka. Jadi yang saya pertanyakan, persiapan apakah bagi bengkel UKM untuk dapat bersaing ini, Pak? Sorry Pak, sebentar dulu ya. Ini saya Ya. ada kendala dulu. Ya, oke. Ya, boleh tolong diulang gimana? Ini Pak, di prediksi saya melalui yang saya baca-baca Pak ya, yang saya searching ini, di awal tahun nanti depan ini akan bermunculan bengkel-bengkel pemodal besar. Nah, langkah-langkah apa Pak untuk UKM agar mampu atau dapat bersaing gitu Pak? Oke, ya, thank you. Ini bagus sekali ya pertanyaannya dari Pak Wandi. Kita sama-sama tahu teman-teman bisnis bengkel ya non authorized. Kalau sekarang karena bengkel authorized itu adalah bengkel pabrikan dan non pabrikan ini rata-rata hanya dikelola perorangan ya, tanpa ada yang namanya franchise atau terkoordinir dengan baik. Maka dari itu para pemodal investor kita ngomongin seperti startup company, mereka itu tertarik untuk masuk ke ranah bisnis ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Wandi itu benar. Kita ambil contoh beberapa platform bisnis, kita kenal istilahnya jual beli kendaraan gitu ya. Mereka pun mulai melakukan rekondisi gitu. Mereka pun mulai melirik membuat ada bengkelnya. Kita lihat juga mungkin teman-teman tahu salah satu bisnis petrol yang sangat besar gitu ya, asing di Indonesia, yaitu Shell gitu kan. Yang tadinya mereka hanya fokus berbisnis oli, bensin gitu kan. Kemudian dia melihat ada peluang. Akhirnya di mana lahan pom bensin mereka itu bisa digunakan untuk dijadikan sebuah bengkel kecil yang hanya melakukan perawatan-perawatan yang sangat sederhana seperti let's say ganti oli, tune up dan lain sebagainya. Ya, di sini saja kita sudah bisa lihat bahwa ada kuenya teman-teman gitu ya, artinya kuenya para pengusaha bengkel umum ini sudah mulai ya kan kegerus sedikit. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kembali lagi image yang diciptakan oleh bisnis tersebut. Nah, bagaimana kan tadi pertanyaannya supaya bisnis bengkel UKM ini bisa bersaing? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mampu meningkatkan gitu ya, serta mempertahankan kualitas layanan bengkel Anda kepada pelanggan. Jadi ya Anda harus mengikuti tren. Kalau sekarang kita bisa melakukan yang sudah baik, semua pelanggan kita happy, jangan berpuas hati, jangan berpuas diri. Tapi terus ya, pelajari terus, karena yang namanya teknologi itu cepat sekali berubahnya. Ya kalau dulu kita tahu mobil rata-rata ya masih ada bahasanya pakai platina ya, ngomongin karbu, tapi tahu-tahu sekarang udah injection, tahu-tahu muncul lagi hybrid ya, muncul lagi mobil listrik. Apakah kita siap? Jangan berbicara dari sisi peralatan, dari sisi knowledge gitu ya, skill kita. Apakah kita sudah memiliki? Apakah kita sudah mempelajari? Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, kita harus selalu munculkan rasa-rasa keingintahuan, rasa belajar, selalu belajar. Nah, di sini buat teman-teman yang khususnya
para pemilik bengkel gitu ya, jangan pernah sayang atau pelit untuk menginvestasikan staf Anda melakukan yang namanya training berkala. Ya, karena kembali lagi ketika rutinitas mereka seharian full berada di bengkel Anda, kapan waktu mereka untuk mendapatkan ya informasi ataupun keahlian baru terhadap ya perkembangan dari teknologi baru di kendaraan. Ya, ini challenge-nya. Karena jika Anda tidak berani investasi, ya maka bisnis Anda ya hanya akan bisa menangani bisnis saja. Anda tidak punya sumber dayanya. Yang kedua, melakukan hubungan komunikasi pelanggan yang baik, di mana di sini yang namanya Customer Relationship Management atau yang dikenal dengan CRM itu harus benar-benar mampu dijalankan oleh bengkel Anda. Ya. Jadi silakan kita berkaca kembali gitu ya kepada diri kita, kepada bisnis kita. Apakah kita memiliki CRM di dalam bisnis bengkel kita? Jika belum, investasilah sekarang dulu. Sebelum Anda akan kehilangan banyak pelanggan. Karena yang akan membuat bengkel Anda sama dengan bengkel resmi adalah layanan CRM. Yaitu bagaimana Anda melakukan service reminder dan follow up after service. Nah, yang ketiga, tadi kan saya tertarik nih ya, Pak Wandi dan Pak Henry juga sempat menyampaikan bahwa rata-rata teman-teman background-nya teknisi, terus modal kecil. Wah, saya hidup susah, Pak. Ya dari dulu susah, bapak saya susah, semua susah, modal nggak ada. Pekerjaan mekanik doang, Pak. Kapan saya bisa kaya, Pak, buka bengkel? Jangan lupa teman-teman, ketika Anda memiliki ya kemampuan yang cukup, gitu ya. Di sini bahasa saya adalah kemampuan yang cukup mengenai bisnis bengkel, ini dapat Anda tuangkan di dalam yang namanya business planning. Ya, itu perencanaan bisnis bengkel Anda. Apa sih gunanya business planning? Business planning itu adalah salah satu dokumen di mana dapat Anda tawarkan kepada investor. Ya. Orang akan tertarik sharing gitu ya. Saya invest di bengkel Anda. Ketika bengkel yang Anda jalani atau bisnis bengkel yang Anda lakukan ini itu memang jelas sekali blueprint-nya, perhitungannya, targetnya, strateginya, semua ada tercatat yang namanya business planning. Ya. Jadi di mana bicara target marketing plan, competitor analysis, bicara SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis? Mungkin beberapa sudah ada yang familiar. Jika ada yang belum, saya akan sedikit kasih gambaran. SWOT analysis itu adalah analisa mengenai bisnis yang akan kita jalani itu berdasarkan dari apa yang menjadi kekuatan bisnis kita di dalam bisnis kita, apa yang menjadi peluang untuk bisnis kita, dan kita juga mengetahui apa yang menjadi kelemahan serta menjadi ancaman yang akan datang kepada bisnis kita, dan juga proyeksi keuangan untuk bisnis bengkel. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Wandi. Jadi kalau dibilang banyak, saya nggak bisa ceritain satu-satu ya. Kalau cerita satu nanti waktunya mungkin teman-teman kita akan live ini sampai besok. Pak Henry, saya masih kurang puas nih, mau nanya lagi nih Pak Henry ini.
Boleh, boleh Pak. Tapi sebelum ini mungkin kita bisa ini share nih Pak. Mungkin Ya, silakan. pernyataan dari Pak Karl Suryadi Chandra ini tulang saya nih di Pekanbaru nih Pak. Ya ini mungkin statement ya, mungkin yang nanti kita bisa bahas ya. Banyak owner bengkel atau mekanik itu kepingin berubah, tapi dasarnya dia sendiri yang nggak mau berubah ya. Ya apapun kita sorong-sorong, tarik-tarik tetap tidak bisa maju. Jadi pada dasarnya kita sendiri yang harus berubah dulu ya. Jadi seperti statement tadi Pak Tommy ya, related bahwa untuk mau maju ya harus investasi, harus mau belajar ya itu ya Pak. Ya, jadi balik lagi gini, mungkin yang saya ingin sampaikan, semua boleh bermimpi kok. Jadi kalau Anda memiliki skill sebagai seorang teknisi yang handal, gitu kan, skill inilah sudah menjadi modal. Tinggal bagaimana Anda menggapai impian Anda untuk memiliki sebuah bengkel, gitu ya, yang bisa dikelola secara profesional, yaitu dengan cara ya belajar mencari tahu gitu kan, bagaimana sih kita menjalankan sebuah bisnis yang profesional, informasi apa saja yang perlu kita kuasai gitu ya. Nah karena kuncinya buat saya adalah saya harus memiliki bisnis plan, karena dengan saya punya bisnis plan ini adalah proposal di mana saya bisa tawarkan kepada para pemilik modal, saya mau buka bisnis bengkel, mau invest gak? Kalau you mau invest, oke. Gimana aturan mainnya? Ya di situ dituangkan. Makanya seringkali kita melihat bahwa ada istilahnya bisnis bengkel yang join, rekanan, ya, karena mereka bekerja sama. Ada yang sebagai pemodal, ada yang mengelola bengkel, bicara tenaga kerja. Silakan Pak Wandi, jika ingin ada yang ditanyakan. Oke, sama-sama Pak Imron Sadewo. Semoga ya informasinya setidaknya memberikan gambaran ya untuk Pak Imron. Ini ada pertanyaan nih Pak melalui chat grupnya, chat grup UOM ini, grupnya UOM di WA. Mereka tanya, apa solusi dari Inatrak untuk bisa mengembangkan bisnis bengkel UKM? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan Inatrak? Inatrak tuh apa sih gitu loh Pak? Itu bisa dijelaskan Pak. Ini nanya lewat WA grup ini Pak. Oke. Solusi apa dari Inatrak untuk dapat mengembangkan bisnis bengkel UKM? Ya. Dan yang kedua, apa sih Inatrak itu gitu Pak? Ya, jadi mungkin saya jawab dulu apa sih Inatrak itu gitu kan ya. Jadi Inatrak ini kita coba membentuk sebuah bisnis gitu ya, di mana kita akan memberikan support gitu kan, atau juga membantu para pengusaha bengkel non authorized. Jadi tidak hanya bicara UKM gitu ya, tetapi juga kita akan berbicara di sini bahkan ya Anda yang sudah menengah dan bahkan besar, yang franchise sekalipun ya di sini kita bisa tangani. Karena semakin besar bisnis bengkel Anda, semakin besar permasalahannya, kompleksitasnya, ya, tantangannya. Nah, Inatrak hadir dengan memberikan layanan bisnis konsultasi gitu ya, atau konsultasi bisnis, dan kita juga memberikan bisnis coaching ya, di mana kita akan membantu para pemilik bengkel atau pengusaha bengkel itu memiliki skill, keterampilan di dalam mengelola bisnis bengkel. Karena bisa jadi hari ini gitu ya, hari ini kalau saya tanya sama Anda semua gitu, para pemilik bengkel, kepala bengkel atau pengusaha bengkel, ketika Anda keluar dari bengkel resmi
dengan posisi terakhir sebagai seorang mekanik senior, let's say gitu, atau sebagai seorang service advisor, dan hari ini Anda mengelola bisnis bengkel, di mana tempat ya, atau sebuah lembaga yang bisa membantu Anda untuk mempelajari cara mengelola bisnis bengkel ya secara profesional layaknya Anda sebagai kepala bengkel. Ya, karena ini jarang sekali. Ini hanya dimiliki oleh ya masing-masing pabrikan. Ya pabrikan A dia akan berikan pelatihan kepada ya kepala bengkel brand tersebut. Maka dari itu saya juga bersama rekan-rekan yang ada di Inatra, kita melihat bahwa teman-teman di bengkel-bengkel UKM ini perlu kita perkenalkan gitu ya, untuk mereka bisa lebih maju lagi menghadapi tantangan perkembangan zaman, karena akan banyak investor-investor yang masuk, startup yang membidik kepada bisnis perawatan kendaraan atau yang dikenal dengan istilahnya bengkel. Nah, teman-teman, pastikan Anda sebagai tuan rumah yang melakukan bisnis atau usaha bengkel non-authorized ini tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai akhirnya Anda tergusur karena hadirnya ya investor-investor asing. Dan layanan apa yang kita berikan? Solusi apa? Solusi kita sederhana kok. Kita di sini tidak terlalu banyak buat solusi-solusi karena kita memang mau fokuskan layanan yang kita berikan ini membidiknya kepada bisnis bengkel gitu ya, artinya bengkel umum, di mana layanan kita adalah berbicara bagaimana menjalankan bengkel umum secara profesional, baik dari sisi pengembangan SDM, sistem keuangan dan lain-lain. Dan programnya saya tidak akan buat itu menjadi sebuah training, karena mungkin training itu hanya salah satu komponen kecil, tetapi kita akan buat itu dalam bentuk seperti bisnis coaching dan bisnis consulting. Nah, ini yang akan, dan saya percaya ini masih jarang sekali ada, khususnya bicara di bisnis bengkel umum. Itu sih Pak Suwandi yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Tommy, saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin mengganjal nih Pak. Tadi Bapak katakan Pak Tommy ini melakukan coaching, consulting dengan dealer-dealer ATPM ya. Artinya bukankah dealer-dealer itu mempunyai resource, sumber daya segala macam, artinya yang lebih tahu dari bisnis mereka seperti apa? Kenapa sih dealer-dealer itu justru butuh seorang bisnis consulting seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi, Pak? Ya, oke, menarik. Mungkin ketika teman-teman beranggapan bahwa orang-orang yang berada di dealer gitu ya, artinya atau yang berada di bengkel, yang berada di posisinya, mereka lebih memahami gitu kan akan bisnis yang mereka jalan. Ketika bicara tentang rutinitas daily, yes, tetapi yang terjadi karena orang biasa melakukan rutinitas, akhirnya menjadi sebuah hal yang mudah. Dengan berpikir mudah seperti ini, banyak sekali hal-hal kecil gitu ya yang terlewat dan itu berpotensi akhirnya menggerus dari pengembangan atau peningkatan bisnis dari
bengkel tersebut. Ya, saya ambil contoh tadi. Ketika seorang service manager, ya, atau bahasanya kepala bengkel dari sebuah bengkel resmi, apakah menurut bapak-bapak mereka itu menguasai sekali gitu kan ketika kita bicara tentang analisa? Jawabannya tidak, Bapak. Mereka diangkat, dipromosi menjadi seorang kepala bengkel, menjalankan rutinitas perannya sebagai kepala bengkel, yaitu misalnya ya menghitung, mengalokasikan tenaga kerja, kemudian juga utilization untuk stallnya, kemudian juga mereka cek untuk spare part, ordering dan lain sebagainya. Tetapi bicara analisa, kemampuan analisa, tidak ada pelajaran yang benar-benar mereka dalami. Jadi kalau kita bicara, saya ambil contoh, saya punya pengalaman, saya tidak akan sebut mereknya, tapi ini gambaran yang sangat luar biasa. Buat saya, kenapa layanan pelanggan itu penting? Ya, ini saya bagi untuk teman-teman di bengkel umum. Kenapa penting harus Anda miliki? Karena potensi bisnis Anda besar tidaknya itu dari pelanggan itu. Pelanggan ini yang bisa kita bujuk untuk datang ketika kita punya datanya. Tapi sayangnya, salah satu bengkel, ya bengkel resmi yang saya waktu itu lakukan proses consulting dan coaching, saya menemukan kurang lebih total customer-nya itu ada sekitar 14 sampai 16 ribu selama bengkel itu berdiri. Artinya secara database yang tercatat di sistem. Tapi ironinya, customer yang aktif, yang bisa mereka kelola, itu hanya sebanyak 3.000. Ya. Pertanyaan saya, sisanya kemana? Menurut Pak Wandi ataupun Pak Hendrik, apakah itu bukan sebuah masalah, Pak? Ya pasti Pak, itu masalah ya. Pasti Pak, masalah Pak, masalah. Itu masalah sekali Pak, karena artinya hanya 3.000. Tapi tunggu dulu Pak, sebentar dulu. 3.000. Pak, saya potong, tunggu dulu Pak. Boleh. Ada menarik juga nih Pak, dari pertanyaan Bapak nih. Pada umumnya bengkel-bengkel kita dulu nih Pak, kalau konsumen nggak datang lagi, berarti dia sukses pada umumnya. Padahal saya balikin, bisa jadi dia masuk ke bengkel lain kan gitu Pak. Itu. Kalau dia nggak datang lagi tuh katanya bagus servisnya Pak. Betul. Mungkin tidak datang lagi karena tidak datang untuk komplain ya. Artinya pengerjaan yang sama. Itu betul. Ya. Tapi di sini karena ada data yang saya cek, saya temukan terakhir kali di follow up itu kapan, Pak? Ya. Ini kan kita ngomongin data, Pak. Ya. Artinya ini tidak pernah terfollow up sudah bertahun-tahun, sehingga kendaraannya masih adakah atau sudah dijual? Nggak ada informasi. Nah, disinilah gunanya yang namanya layanan pelanggan. Ya, ini saya sangat percaya apa yang kami tawarkan gitu, yang kami miliki di Inatrak ini mampu diserap dan mampu untuk teman-teman di bengkel umum berkembang jauh lebih pesat gitu ya, layaknya bengkel-bengkel resmi. Karena ya hal ini bisa dibilang masih sangat jarang. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, Anda boleh silahkan cari, Anda browsing. Kalau hari ini saya kepala bengkel, saya pengen ambil pelatihan pendalaman gitu. Ya bisnis bengkel. Ya atau workshopnya. Ya. Silakan. Memang belum ada Pak. Memang tidak akan pernah ada Pak gitu kan. Itu milik pemodal besar yang pakai konsultan itu. Memang tidak ada Pak gitu kan.
Nah, ini Pak, ada chat juga lagi masuk. Bagaimana sih Pak cara menghubungi atau apa ya tadi bahasanya? Sebentar saya lihat dulu. Ya, bagaimana cara untuk bisa dapat pelatihan di Inatrak gitu Pak? Maksudnya kontaknya kemana gitu Pak maksudnya? Oh ya, ini di teks berjalan ini ya, kalau teman-teman lihat di situ ada ya info inatrakdigital@gmail.com. Karena kebetulan kita juga di sini masih sedang memperbaiki gitu ya dari sisi platform kami gitu di Inatrak, sehingga prosesnya kita masih menggunakan inatrakdigital@gmail. Ya mungkin kedepannya kita akan menggunakan nanti ya alamat emailnya di Inatrak itu sendiri. Itu saja sih ya. Jadi maksud saya kalau memang ada teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut gitu kan, bicara pengembangan bisnis bengkel, ya kita akan buat di sini bukan konsepnya pelatihan, karena bicara bisnis itu bukan dikembangkan dengan melalui sebuah training. Ya, tetapi kalau kita bicara bisnis, mengembangkan bisnis, ya marilah kita mengembangkan dengan cara melakukan bisnis consulting dan bisnis coaching. Pak Tommy, saya mau tanya Pak. Ya. Artinya kan seperti tadi Pak Tommy sampaikan, Inatrak ini mempunyai kemampuan ya untuk melakukan coaching ya untuk bengkel-bengkel UKM supaya mereka bisa bertumbuh ya. Seperti yang Pak Tommy biasa lakukan dengan dealer-dealer dari ATPM. Nah, kalau dealer-dealer ATPM itu kan mereka punya data segala macam Pak. Artinya mereka tahu, oh kita sedang masalah nih, ya, dan kita tidak punya resources untuk menyelesaikan itu. Mereka pergi ke seorang konsultan. Nah, bagaimana nih kalau kita di UKM Pak untuk mengetahui nih, oh ini saatnya saya butuh bantuan nih dari luar nih, ya, karena ya seperti tadi keterbatasan diri kita ya kalau mungkin sekarang nggak ada lah istilahnya Superman Pak bisa menghandle semuanya. Nah, kapan nih kira-kira teman-teman itu, oh ini saatnya kita harus butuh seorang konsultan atau kita butuh view dari orang lain gitu Pak? Oke, ya kalau menurut saya untuk ya para pengusaha gitu ya, bengkel baik menengah maupun UKM, ya pada saat ada keinginan dari Anda gitu ya sebagai pemilik untuk mengembangkan usahanya, tetapi Anda tidak memiliki gambaran yang jelas akan situasi kondisi bisnis Anda saat ini, atau Anda kurang yakin akan langkah-langkah apa sih yang perlu Anda ambil dan Anda lakukan dalam menjalankan bisnis Anda atau mengembangkan bisnis Anda, maka Anda perlu mengontak pihak eksternal atau seorang konsultan membantu melihat, menganalisa situasinya, dan kemudian disepakati secara bersama apakah benar hal-hal inilah yang akan dilakukan dalam sebuah program. Yang kedua, ketika terjadi penurunan omset bengkel dari waktu ke waktu, kalau omset Anda terus turun, ada masalah. Dan Anda tidak bisa menangani, artinya ketika Anda mengelola ini bengkel dan turun terus, Anda sudah coba berupaya tapi masih turun terus, berarti ada permasalahan yang sudah tidak bisa Anda tangani. Nah, disinilah Anda butuh bantuan dari pihak lain. Gitu sih Pak Henry. Menarik nih Pak. Artinya kalau kita bicara tentang bengkel UKM ya, berhubungan dengan seorang konsultan itu kan mungkin sesuatu yang wah gitu Pak. Dan mungkin banyak nada-nada skeptis Pak, yang mungkin Pak Tommy bisa jawab nih. Konsultan bisanya cuma jual ludah lah ibaratnya. Kalau dia emang bisa, kenapa dia nggak dia aja nih yang buka bengkel sendiri gitu?
Nah, kira-kira gimana Pak? Kita Oke. memandang itu Pak? Ya, Ya, ya kembali lagi mungkin begini ya, Pak Yandri. Setiap orang punya anugerahnya masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk maksudnya melakukan atau menjalani bisnis bengkel karena saya tidak punya skill teknisinya. Mungkin kalau dibilang sekarang saya ngecap dengan customernya, bisa. Tapi ketika hal-hal yang sifatnya teknikal saya tidak kuasai dan saya sebagai seorang leader saya tidak kompeten dalam hal sisi teknikal, yang bisa terjadi adalah kualitas dari quality control yang dilakukan oleh saya misalnya selaku kepala bengkel, maka hasilnya tidak akan akurat. Nah, itu aja udah berbeda. Dan yang namanya bisnis di sini, kenapa seorang konsultan kita bicara bisnis? Artinya saya memberikan bisnis coaching, bisnis consulting yang saya lakukan ini memang tidak terkhususkan hanya untuk diaplikasikan kepada bengkel. Tidak. Saya punya beberapa klien juga yang berbeda-beda bisnis. Nah, yang terpenting di sini yang perlu dipahami adalah bagaimana kita bisa, nah, sebagai seorang konsultan, bagaimana kita bisa itu membuat sebuah pola di dalam membuat pakaian gitu ya, artinya membuat sebuah pola khusus di dalam membuat pakaian yang memang khusus untuk bisnis dari klien itu sendiri. Karena kalau kita bicara secara teori, secara konsep, semuanya sama. Anda bisa cari di Google, Anda cari secara apa teori akademinya, semuanya itu pasti akan sama. Tetapi yang beda adalah bagaimana penerapannya. Nah, tidak semua orang itu juga bisa pola-pola gitu ya, dari potongan-potongan analisa menjadi sebuah rajutan yang halus dan kemudian menganalisa solusi-solusi apa yang bisa dilakukan guna memboosting bisnisnya. Maka dari itu, kami di Inatrak di sini sebetulnya Inatrak itu sebuah kalimat yang kalau teman-teman bisa pahami, karena kami menamakan Inatrak ini adalah supaya setiap solusi yang kami berikan kepada bisnis klien kami itu semua in a track gitu ya, artinya semua tetap berada di jalurnya. Jadi kalau Anda berada di jalur, kita tambah kecepatan, sudah pasti yang terjadi adalah bisnis Anda akan semakin cepat, semakin meningkat. Tapi ketika Anda tidak in a track, ini yang bermasalah. Seringkali saya menemukan para pengusaha, dia bilang, saya mau ekspansi, saya mau invest lagi lebih besar. Saya sudah coba lari kencang, saya rekrut orang, saya tambah semuanya, tapi bisnis saya gagal. Ternyata satu yang dia lewati, agresivitas, optimismenya, modal semua menunjang, bagus. Tetapi dia tidak melakukan dulu evaluasi situasi dan kondisi saat ini. Ternyata ada beberapa kekurangan. Jadi ibaratnya kalau Anda sebuah kendaraan mau lari kencang, tapi ban belakang Anda salah satu ada yang bocor halus. Apa yang akan terjadi? Walaupun Anda injak pedal gasnya sampai habis, semakin lama bukan semakin cepat, tapi semakin melambat. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu ya Pak Henry dan Pak Suwandi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ini jangan Pak Tommy jangan jadi hard feeling sama saya ini dengan pertanyaan ini, karena kita ingin menjelaskan ya bahwa Inatrak itu memang mempunyai visi misi ya untuk mengangkat UKM ini bisa bersaing ya Pak. Ya. Khususnya dengan di industri suasana persaingan global saat ini.
derasnya banyak bengkel-bengkel branded ya masuk sekarang ke Indonesia. Ya kalau kita emang nggak mau berubah dan nggak mau berbenah ya mungkin ya seperti Pak Tommy katakan tadi, kita akan menjadi dinosaurus atau tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Nah itu ya emang Ya. saya pribadi dari bikin Montir Pro Pak, ya untuk sebagai sarana bagaimana sih sharing antar teman ya. Tapi itu lebih banyak kita bicara sisi teknik terus gitu kan. Nah padahal ya seperti diskusi kita malam ini, teknik itu bukan satu-satunya prasyarat untuk kita berhasil. Ya, mungkin dengan adanya Inatrak ini bisa dari sisi-sisi menyentuh dari manajerial akan lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya. Pak Wandi mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dengan Pak Tommy? Saya rasa saya mewakili dari pertanyaan anggota UOM ini Pak, mewakili pertanyaan anggota UOM ya Pak. Prasyarat apa Pak yang mutlak? Prasyarat apa yang mutlak dimiliki oleh seorang owners bengkel? Apa tuh katanya? Jadi pertanyaannya Pak, prasyarat apa yang mutlak harus dimiliki bagi mekanik yang awal merintis bengkel ini Pak? Prasyarat apa yang mutlak? Ya, dimiliki oleh seorang mekanik untuk memulai usaha bisnis bengkelnya. Oke, saya boleh dapat gambarannya dulu gak? Artinya gini, ketika seorang mekanik dia mau memulai usaha bisnis bengkel, bengkel seperti apa? Apakah dia hanya buka bengkelnya, let's say di garasi rumahnya, gitu dia yang akan mengerjakan sendiri, atau dia membuka bengkel benar-benar ya dengan semua peralatannya, artinya seperti itu. Dia membuka bengkel dengan semua peralatannya Pak, gitu. Oke, ya kalau bengkel, di sini berarti apa, ya berarti kita bicara bisnis ya, bisnis bengkel ya, bisnis ya, bengkel. bisnis Pak, bicara bisnis. Ilmu bisnis apa yang mutlak harus dimiliki gitu Pak. Gitu, ya, sebetulnya ini tadi udah saya sempat sampaikan ya. Jadi prasyarat apa? Ya prasyarat itu kan artinya kita ngomongin tentang kompetensi gitu ya, bicara tentang kompetensi apa sih yang harus dimiliki. Ya tadi kayak ada komunikasi, kemampuan manajemen bengkel, leadership, mampu mengelola keuangan bengkel, juga mengelola layanan pelanggan. Di samping modal. Itu pasti itu Pak. Ya, karena kalau ditanya ya kurang lebih seperti itu, karena tanpa komponen-komponen ini Anda tiba-tiba main buka bengkel. Ya. Kebanyakan di kita gitu Pak, buka bengkel aja dulu deh, gitu kan. Urusan belakangan gitu ya, wah itu urusan belakangan. Gitu. Itu berbahaya. Ya seperti pengalaman yang saya alami sendiri Pak. Bengkel saya ini adalah generasi kedua di Manokwari Pak. Dulu pernah buka bengkel. Awal dari COVID, sebelum COVID ini kami kembali ke Jakarta, rencananya mau cuti, ternyata tidak bisa balik lagi ke Manokwari karena terbentur saat itu tidak bisa kembali. Nah sekarang saya mulai merasakan setelah saya bergabung dan membuka komunitas, sudah mulai merasakan untuk bengkel ini sudah tidak layak lagi di zaman sekarang untuk manual lah, catat data manual, perhitungan manual. Sampai saya tidak mau lagi teriak-teriak seperti dulu, woi bayar utang dong konsumen, woi bayar utang dong. Nah akhirnya saya mulai belajar nih Pak, bagaimana cara berbisnis yang benar. Gitu. Begitu Pak maksudnya kalimat terakhir, bagaimana cara skill mekanik untuk belajar berbisnis yang benar. Karena saya pernah membaca suatu artikel dari Enzo Ferrari, beliau mengatakan tidak mungkin seorang mekanik bisa menjadi pembisnis otomotif sementara hanya fokus pada skill mekanik. Itu yang menjadi pukulan berat juga itu Pak. Yes. Itu Anda bisa bayangkan Enzo Ferrari itu ya beliau usianya berapa gitu kan ya. Dan itu sebuah
pernyataan yang disampaikan juga ya kapan gitu kan. Jadi artinya dari situ saja sudah bisa diproyeksikan. Ya ketika Anda hanya memiliki keterampilan sebagai seorang mekanik gitu kan, mau menjalankan bisnis bengkel di mana Anda benar-benar berarti artinya mungkin menyewa tempat, membeli peralatan, artinya ada investasi. Yang pertama modalnya. Oke, mungkin modalnya dapat. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana cara mengelolanya? Karena pada saat Anda buka mampu, saya percaya mampu bisa. Mungkin jual tanah atau ada dapat warisan apa. Bisnis bengkel impiannya tercapai. Bengkelnya kebuka gunting pita. Teman-teman diundang. Tapi pertanyaannya, berapa lama itu bengkel berdiri? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Ya. Jadi tanpa ditunjang oleh ya skill yang memang menjadi prasyarat utama di dalam menjalankan bisnis bengkel, ya maka ya akan berat. Karena kalau bicara hoki, bisa saja ada orang yang nggak punya skillnya, tiba-tiba kok hoki Pak dia masih bisa bertahan. Ya kalau ngomong hoki ya susah ya, ngomong beruntung. Karena apa? Bisa 1 berbanding 1 juta. Cuman masalahnya Anda orang yang 1 dari 1 juta atau yang 1 juta berbanding 1 tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi menurut saya, kita harus selalu punya semangat untuk mau belajar, berubah, dan yakin setiap apa yang kita pelajari, kita harus pastikan kita tahu gitu ya hasil yang ingin dicapai. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia. Ya, layaknya investasi, orang melakukan investasi itu karena dia tahu apa yang dia mau capai. Yang dicapainya tidak saya investasi hari ini, besok langsung saya petik. Kan seperti itu ya. Investasi rumah. Harga rumah naik ya nggak langsung sesaat. Investasi logam mulia. Investasi tanah. Dan termasuk investasi pendidikan. Orang sekolah tidak dipetiknya pada saat waktu dia sekolah, tapi setelah sekian lama akhirnya dibawa. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi investasi yang penting kita tahu apa yang kita mencapai setelah sekian lama. Jangan sekadar berinvestasi tanpa tahu arah dan tujuan. Itu yang salah. Ya. Oke, terima kasih Pak Tommy, menarik nih pembicaraan kita, nggak terasa udah 1 jam 30 menit kita berbincang di sini. Nggak berasa, ini seru juga. Saya ternyata senang juga ini bisa sharing untuk sharing awal kami ya di Inatrak bersama untuk teman-teman pengusaha bengkel umum. Ya, jadi ya ini baru mungkin sebagai ajang perkenalan kami gitu ya Inatrak, di mana kami hadir siap melakukan terobosan-terobosan ya kepada teman-teman bengkel umum baik menengah maupun UKM yang ingin berubah dan menjadi lebih profesional. Oke, Pak Tommy, saya berharap sih next ke depannya tetap ada sharing-sharing seperti ini, Pak. Nanti mungkin lebih detail lagi, Pak. Artinya kalau hari ini kita bahas secara global, bisnis bengkel, tantangannya mungkin nanti kita bahas tentang masalah pengelolaan finansial, pengaturan tenaga kerja, segala macam yang mungkin nanti akan lebih mengena nih buat teman-teman di UKM. Ya, tapi saat ini saya ucapkan terima kasih banyak nih kehadirannya Pak Tommy di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu nih sharing-sharing dengan kita.
Mudah-mudahan nih Sama-sama, Pak teman-teman Henry. Terima kasih teman-teman juga. ya apa ya Pak punya Pak Henry, ya Pak. Pak Henry, bagaimana kalau nanti kita hadirkan Pak narasumber-narasumber bengkel-bengkel untuk kita bincang-bincang nih Pak. Apa sih kesulitan daripada bengkel-bengkel beliau gitu Pak? Ya dari UOM ataupun Boleh. dari luar UOM ataupun kita pabrik Pak. Inatra kan bukan punya kita ini, punya Pak Tommy ini. Ya, Jadi boleh Pak. Nanti baiknya Pak kita hadirkan narasumber gitu loh Pak. Mungkin kita bisa share di FB siapa yang mau ikut di narasumber gitu Pak. boleh. Nanti teman-teman juga ya artinya udah seperti dikatakan Pak Tommy, udah tahu nih kemana nih kalau misalnya ada problem mau sharing tentang pengelolaan bengkel ya mungkin butuh insight ya, dari sisi konsultasi silakan mungkin bisa menghubungi ke Inatrak ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan Pak Wandi, teman-teman yang lain, saya ucapkan terima kasih pada Pak Tommy Faisal atas sesi sharingnya malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan kita selalu akan membuat acara-acara seperti ini ya untuk kemajuan teman-teman yang bergerak di bisnis UKM bengkel mobil. Sekian dari saya, selamat malam, sampai bertemu kembali. Oke. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Malam.